Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang mana atas izin dan perkenan Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir di dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, dan kita bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Kita hidup dengan iman dan mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, dan inilah yang tentu kita cita-citakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memesankan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang berserah diri tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, para kerabat, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk yang istiqomah di atas al-Islam, di atas as-sunnah hingga ajal menjemput kita dan kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan hadis yang ketiga dari Babul Birri Wassilah, atau bab kebaikan dan silaturahim. Sebelumnya kita sudah membahas dua bagian di dalam hadis ini, di mana ada beberapa perkara di dalam hadis ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang hadisnya, Anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepadamu durhaka kepada ibu-ibumu, wa wa'dal banat, dan membunuh anak-anak perempuanmu, wa man'an wahad, dan mencegah menahan tapi suka menuntut, wa karihalakum qila wa qal, dan Allah telah membenci kepada kalian perbuatan qila wa qal, wa kathrata su'al, dan banyak bertanya, wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan harta. Malam hari ini kita lanjutkan bagian yang ketiga, wa wa'dal banat, dan kemarin sudah wa wa'dal banat dan membunuh anak-anak perempuan, wa man'an wahad. Malam hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu perbuatan yang Nabi sebut man'an wahad. Apa itu man'an wahad? Man'an itu menahan, had itu menuntut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan orang yang punya sifat suka menahan yang harus dia keluarkan, tetapi kalau dia menuntut apa yang menjadi miliknya, menjadi haknya, itu luar biasa kencengnya dia kalau menuntut sesuatu. Dia kalau menuntut haknya luar biasa semangatnya, tapi kalau menunaikan hak orang lain, menunaikan kewajibannya, dia tahan-tahan. Nah,
Man'an wahad. Man'an itu menahan perkara-perkara yang wajib yang seharusnya dia keluarkan. Man'an. Wahad, sedangkan had itu menuntut apa yang menjadi haknya, suka menuntut. Kalau yang diwajibkan kepadanya apa itu misalnya kewajiban zakat, apakah itu misalnya kewajiban nafkah keluarga, nah itu kewajiban juga. Zakat dia punya harta, punya aset yang sampai kepada nisab cukup haulnya, tapi dia tahan-tahan. Dia tahan-tahan, tidak dia keluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan semacam ini. Atau dia mencoba mengakal-akali. Mencoba mengakal-akali. Ini kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu luar biasa. Kalau orang Islam itu zakat 2,5%. Kalau orang Nasrani itu 1/10. Orang Yahudi, wah kami nggak mau kalah. Kalau kami ini kami serahkan semua. Begitu dapat harta, dikumpul harta itu, terus dia katakan, ya Allah, harta ini kupersembahkan untukmu, aku cuma minta sisanya aja. Dilempar ke atas. Yang engkau memang mau ambil, ambil. Yang jatuh itulah sisanya. Lemparkan ke atas. Ya jatuh lagi semua. Wah ini berarti sisanya. Orang Yahudi itu mengakal-akali syariat. Saking pelitnya. Sesuatu yang harus dia keluarkan, dia akali gimana caranya supaya dia tidak mengeluarkan yang menjadi kewajibannya. Orang Muslim, orang mukmin juga begitu. Orang ngaku Islam tapi nggak mau bayar zakat. Sedangkan zakat itu di dalam Al-Quran perintahnya untuk diambil, makanya ya, diambil bukan ditunggu sebenarnya. Kita dalam praktek kita kan di masyarakat Islam khususnya di Indonesia ini yang namanya zakat kita tunggu aja. Orang kita buka stand, kita buka loket untuk membayar zakat, kita tunggu pembayar zakat, kita husnudzon kepada orang-orang yang mau membayar zakat. Padahal mestinya zakat itu tidak datangi, karena ada orang yang kemudian asetnya banyak, zakatnya semaunya dia. Harusnya dihitung dari jumlah hartanya itu, dihitung dari jumlah hartanya yang dia punya. Kalau sampai pada nisab dan sudah sampai haulnya, maka wajib dikeluarkan sesuai kadar yang diwajibkan kepadanya. Tapi ada juga bisa jadi dia paham hukum, dia menghitung, lalu kemudian dia akal-akali. Bagaimana misalnya? Misalnya dia punya harta sebenarnya, kumpul-kumpulkan harta, sudah cukup hartanya itu sampai pada nisab, setara 85 gram emas misalnya contoh. Tinggal haulnya, tunggu 1 haul. Oh, ini kalau 1 tahun dia harus mengeluarkan hartanya. Kira-kira 3 bulan kurang 1 tahun, ya sudah 3 bulan sebelum jatuh tempo zakatnya itu dibagi 2 sama istrinya. Ya, dibagi 2 sama istrinya. Hartanya berkurang. Kan hak milik masing-masing. Atas nama istrinya semua, ya, atas nama istrinya. Nah, nanti begitu kumpul lagi itu kumpul harta, kasihkan ke anaknya. Akhirnya dia untuk menghindari zakat. Ini bahaya juga orang yang suka mengakal-akali. Dia paham hukum, tapi dia akal-akal hukum bagaimana caranya supaya tidak habis dimakan zakat. Tapi bukan untuk diinfakkan, boleh. Bapak misalnya tidak kena zakat tapi disedekahkan, tidak kena zakat diinfakkan. Ya. Maka itu bukan termasuk yang mengakal-akali, karena dia sudah menunaikan juga apa yang sudah menjadi kewajiban. Belum sampai nisab ternyata diinfakkan, nggak sampai nisab lagi, dan seterusnya. Tapi kalau sudah sampai nisab lalu kemudian diakal-akali, nah ini termasuk orang yang menahan kewajibannya yang harus ia keluar. Atau seorang suami yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, tapi dia tidak berikan nafkah yang cukup kepada anak istrinya. Itu juga termasuk orang yang man'an dan menahan sesuatu yang menjadi kewajiban untuknya. Istrinya tidak diberi uang belanja yang cukup. Ya, cukup diberi, ya kamu beli makan sendiri nih, tak kasih 5.000 sehari, kira-kira cukup tak? Beli cabai aja nggak cukup itu buat bikin sambal aja, 5.000 itu sekarang.
Harga capek mahal sekarang. Nah, tapi begitu istrinya menuntut lebih, kamu nih istri yang tidak pandai bersyukur misalnya begitu. Dia tahan, dia tidak berikan nafkah kepada istrinya, tidak berikan nafkah kepada anak-anaknya, ditahan, disimpan, tidak diberikan apa yang menjadi hak anaknya, tidak diberikan sandang pangan yang cukup, tidak diberikan pendidikan yang menjadi hak anaknya. Ini juga orang yang menahan. Dia mampu, dia punya harta, tapi dia cari sekolah, saya cari sekolah anak saya yang paling murah. Yang paling murah. Kalau ada yang gratis, padahal dia mampu. Cari dia, padahal dia mampu. Nah, kalau ada bisa minta keringanan, dia bikin surat keterangan tidak mampu, padahal orang kaya, tapi hartanya disimpan. Sayang kalau cuma buat biaya sekolah aja. Ini bukan semampunya, tapi semaunya ini yang seperti ini. Nah, bahaya. Ini juga menahan, itu menjadi hak anaknya, itu rezeki seharusnya diberikan kepada anaknya. Ini orang yang man'an, juga orang yang suka menahan yang menjadi kewajibannya. Ya. Tapi kalau dia menuntut orang lain, dia minta haknya, kencangnya bukan main. Nah, ini bahaya orang seperti ini. Dia minta istrinya berbakti kepadanya, anaknya berbakti kepadanya, dia sendiri tidak mau menunaikan kewajibannya. Ini sifatnya seperti ini. Sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, suka menuntut tapi malas memberikan haknya. Ya. Ini tidak hanya bagi orang yang kaya, banyak harta, bisa juga misalnya seorang pekerja, seorang karyawan bekerja, kalau giliran urusan gaji kencang dia menuntut gaji, wah kurang nih, selisih kurang 500 rupiah, oh demo dia, dikerahkannya seluruh kawan-kawannya di demo. Tapi giliran kerja harusnya masuk jam 8, jam setengah 10 baru datang, harus pulang jam 5, jam 3 sudah pulang, istirahat 1 jam, ya macam-macam dibuatnya, istirahat pun molor. Giliran kerja itu seharusnya kewajiban yang harus dia berikan, dia tidak kerjakan. Tapi kalau sudah nuntut, wah gaji selisih sedikit, kurang sedikit, wah dia nuntut luar biasa. Sama juga ini man'an wahad, dia suka menahan, tapi di satu sisi dia suka juga menuntut, menahan yang seharusnya ia keluarkan yang menjadi kewajibannya, tapi kemudian menuntut sesuatu yang kalau sesuatu itu menjadi haknya, luar biasa dia sungguhnya menuntut. Atau seorang atasan, seorang majikan misalnya, ya, seorang juragan, dia punya bawahan, bisa juga sebaliknya seperti itu. Kalau urusan pekerjaan itu karyawannya, pekerjaannya suruh betul-betul rajin bekerja, terlambat sedikit dimaki-maki habis-habisan, dipotong. Kamu kalau terlambat 1 menit potong gaji setengah hari. Nah, begitu ya. Pekerjaan itu luar biasa, giliran ngasih gaji lambat-lambat, tidak diberikan. Bahkan ini biar banyak gajimu, dirapel 10 bulan ya, kan gitu ya. Masya Allah. Nah, ini sama juga man'an wahad, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan, sifat semacam ini, man'an wahad, suka menahan yang menjadi kewajibannya. Kalau nuntut luar biasa, tapi kalau menjalankan kewajiban dia menjadi orang yang malas. Demikian juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang mintanya banyak, ya. Kalau berdoa panjang tapi disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala enggak sungguh-sungguh, ya. Ibadahnya malas, ibadah ala kadarnya, atau bahkan maksiat masih dikerjakan. Begitu kena musibah kemudian mengeluh luar biasa sampai menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mengapa kok harus begini? Sepertinya ini tidak adil untuk saya, katanya. Allah yang maha adil, dia bilang nggak adil. Kok hidup ini kok nggak adil ya Allah? Dia mungkin yang tidak adil. Kenapa? Man'an wahad itu adalah perbuatan yang tidak adil, tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan semestinya. Itu kan tidak adil, perbuatan tidak adil. Dia kalau nuntut kenceng, tapi kalau menjalankan kewajiban tidak bersungguh-sungguh, itu tidak adil.
Begitu dapat musibah, menghujat Allah Subhanahu wa taala, menghujat takdir. Selama ini kemana dia? Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, masih lalai dengan berbagai macam kemaksiatannya. Sama man'an wa, suka nahan-nahan apa yang menjadi kewajibannya. Pengennya rezeki cepat tapi sholatnya lambat. Ya. Pengennya rezekinya terus meningkat tapi infak malas-malas, sedekah aduh ditahan terus. Ya. Nah, ini sama juga man'an wa. Jangan sampai perilaku semacam ini ada pada diri kita. Kita ingin kepada Allah, kalau sudah minta, ya Allah, macam-macam doanya panjang, ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, rezeki lancar ya Allah, anak lulus sekolah ya Allah, berikan kemudahan ya Allah. Ya. Tapi begitu kota amal lewat 2000 bagi 2. Ya, gimana mau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan Allah tidak Maha Pemurah, Allah Maha Pemurah tentu. Tetapi jangan sampai kemudian kemurahan Allah itu kita anggap main-main. Kita tidak mau menjalankan kewajiban, akan tetapi kalau minta luar biasa seperti itu, sampai sedikit sampai ada menghujat dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Man'an wahat juga ini sama. Perbuatan semacam ini bahkan lebih buruk lagi karena itu kita lakukan kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan takaran-takarannya, janji. Allah Subhanahu wa taala berikan janji sesuai dengan takaran. Kalau kamu beribadah seperti ini, kalau kamu taat seperti ini, maka ini yang diberikan oleh Allah. Ini yang diberikan oleh Allah. Allah akan berikan keberkahan dalam hidupmu kalau kamu taat kepada Allah, kalau kamu iman dan takwa kepada Allah. Tapi kalau kamu mendustakan ayat-ayat Allah, abai kepada kewajiban, maka Allah akan berikan azab kepadamu. Sudah ada takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu marah kalau kemudian ditimpakan kepada kita musibah. Nah, ini ya. Ini man'an wahat, sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kalau yang di awal tadi ada 3 perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha harrama alaikum, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Maka berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karihalakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Dan Allah membenci atas kalian 3 perbuatan. Apa itu? Yang pertama qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Qila wa qala. Qila wa qala itu kita suka menyebarkan berita yang baru katanya-katanya. Qila wa qala, katanya-katanya. Kata si anu begini, kata si anu begini. Kita suka menceritakan sesuatu yang belum kita cross check kebenarannya. Ya. Dari siapa saja berita kita tidak pilah. Satu, kita tidak pilah sumbernya. Kedua, kita tidak cross check kebenarannya. Kita tidak mencoba untuk membuktikan kebenarannya, langsung kita sampaikan, langsung kita ceritakan. Alasannya apa? Kayaknya bagus menurut kita, lalu kemudian disampaikan, lalu kemudian disebarkan. Tidak boleh menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seorang itu dianggap atau dicap sebagai seorang pembohong, sebagai seorang pendusta, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, kalau dia itu suka menyampaikan semua yang dia dengar, asal dia dapat, asal dia dengar, dia sampaikan. Dia tidak cross check dulu, ya, tidak tabayyun dulu. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik yang datang membawa suatu kabar berita. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang senantiasa gemar melakukan kemaksiatan. Berbagai macam kemaksiatan dia lakukan, lalu kemudian dia bawa berita, kita telan mentah-mentah, lalu kemudian kita sebarkan. Enggak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatabayyanu, hendaklah engkau tabayyun dulu, cek dulu kebenaran berita itu.
Karena kadang-kala ciri orang fasik nih ya, ciri orang fasik memang kalau membawa berita, ya ini perilaku orang fasik juga nih. Kalau bawa berita baru katanya, baru dugaan sudah disampaikan. Diduga si fulan begini dan begini. Sudah disampaikan, sudah disebarkan. Sedangkan masyarakat itu kadang tidak fokus pada kata diduganya, tapi pada kata setelahnya. Berita, ya, diduga si fulan dan fulan ini telah melakukan tindak pidana korupsi, baru diduga. Sebenarnya itu belum boleh kemudian disebarkan, kan baru diduga, belum terbukti. Nanti begitu diselidiki, ya, ternyata keputusannya dia tidak bersalah misalnya. Pas vonis dia tidak bersalah, tidak disebarkan beritanya. Orang sudah mengecap, oh si fulan koruptor, baru diduga. Si fulan telah melakukan perbuatan keji begini. Si fulan diduga si fulan berzina, baru diduga. Kabarnya sudah disebarkan. Siapa yang suka menyebarkan kata diduga, ini ciri-ciri orang fasik bawa berita seperti itu. Baru diduga, nggak boleh. Nah, kalau di Indonesia ini suka betul orang menyampaikan berita, tidak di media sosial, tidak di televisi, tidak di obrolan warung kopi, baru cerita diduga, itu senang betul dikisah-kisahkan, kan gitu. Baru diduga. Nah, hati-hati, belum terbukti. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud mengatakan, bi'sa matiyatur rijali za'amu, ya, bi'sa matiyatur rajuli za'amu, sungguh seburuk-buruk tunggangan seseorang, kata Nabi SAW, adalah perkataan mereka menduga. Itu suatu perkataan yang sangat buruk, kata Nabi SAW. Perkataan yang paling buruk. Perkataan dia mengatakan berita baru dengan mengatakan mereka menduga, atau itu tadi diduga, baru diduga sudah kemudian disampaikan. Orang yang dikatakan diduga si fulan begini sudah terlanjur disebarkan, dianggap orang ini punya aib. Nah, itu disebarkan. Hati-hati kita ikut menyebarkan berita seperti ini. Diduga si fulan telah berzina, baru diduga sudah disebarkan. Padahal di dalam hukum Islam orang itu tidak bisa, ini kalau persoalan zina ya, contoh saja persoalan zina misalnya, tidak bisa orang itu dihukum rajam dengan tuduhan berzina kecuali betul-betul dibuktikan, bisa dibuktikan dengan benar, atau atau orang yang mengaku, yang menuduh itu melakukan sumpah. Ya. Nggak bisa baru katanya, baru diduga, kayaknya, apalagi kayaknya si anu itu begini, sudah disebarkan kemana-mana, aib sudah tertimpa kepadanya, padahal itu sesuatu yang belum terbukti. Nah, di kita ini banyak berita-berita seperti itu, sampai ada istilah kabar burung aja dipercaya kita ini. Baru burung nyanyi, burungnya bawa kabar ini. Berburung itu kan maksudnya kabar yang belum jelas tadi itu kan, kabar diduga. Ya, malah seleksi berita yang bagus ini sering kita lihat terjadi di negara-negara barat. Kalau di negara barat, di Eropa, di Amerika misalnya, di Inggris yang pernah saya lihat, itu kalau ada orang melakukan suatu kejahatan, itu tidak disebarkan sebelum terbukti benar, sebelum dia divonis. Ada, kalau Bapak ingat kisah kejahatan di Inggris kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, yang dilakukan pelakunya orang Indonesia, melakukan pelecehan kepada sesama jenis, pelakunya orang Indonesia. Kita dengar kabarnya itu setelah divonis. Ketika mulai ditangkap, disidangkan, itu nggak sampai beritanya kepada kita, karena tidak diperbolehkan untuk dibuka sebelum terbukti. Ya. Begitu terbukti dia divonis, baru keluar beritanya, kita dengar. Nah, kalau belum terbukti bisa jadi tuduhan, ya kan? Bisa jadi orang yang tidak suka menuduh, itu bisa jadi diselidiki dulu, dibuktikan. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke
0811 586 1331.